merasa lost dalam hidup. Lost ini sebenarnya definisinya banyak ya. Mungkin bukan soal menang atau kalah, tapi kayak lebih kayak apa ya, tersesat kayak ya lo tiba-tiba lo merasa bingung aja sebenarnya hidup gue ini kayak gimana sih, mau dibawa kemana sih. Kalau bahasa kerennya mungkin bisa dibilang juga kayak quarter life crisis gitu ya, dimana lo merasa aduh nggak ada motivasi gitu. Em, jadi kayak bingung, galau, dan juga merasa aduh masa depan ini nggak pasti, dan itu bikin bingung banget. Nah ini juga em, gue kedatangan salah satu speaker dari Mbak Dini. Din, eh, bisa kenalin diri dikit nggak Din ke teman-teman? Sekarang lagi ngapain, terus kerjanya apa? Oke, halo teman-teman semuanya yang udah hadir. Kenalin, nama gue Dini. Gue sekarang lagi kerja di salah satu influencer marketing agency, bareng sama Bang John juga sebenarnya. Dan sekarang gue lagi selain kerja, gue juga bikin konten personal gitu di Twitter. Karena gue kadang-kadang tuh sering bikin thread tentang konseling. Hmm, Jadi gue tuh udah konseling lumayan lama gitu. Jadi mungkin nanti gue juga bakalan curhat-curhat dikit lah di space ini bareng sama teman-teman gitu. Nah ini menarik banget ya teman-teman. Jadi gue sebenarnya kan dari tim Growth Space kita ngajak Dini kan. Oh Dini nih kayaknya bisa nih jadiin pembicara. Din kira-kira topik apa nih Din yang enak? Jadi kita menyodorin beberapa topik dan Dini milih topik ini. Kenapa Din? Gue kira kayak, oh Dini nih orang marketing. Kayaknya kita bakal ngomongin marketing deh. Kayaknya kita bakal ngomongin growth deh. Oh ini ngomongin soal loss. Ini topik yang menarik. Kenapa lo pilih ini Din? Karena menurut gue relate banget sih sama apa yang terjadi di gue sekarang dan juga beberapa orang di sekitar gue gitu. Sekarang kan pandemi lagi meningkat lagi ya. Hmm, Terus tadinya yang kita punya hope gitu, merasa bahwa 2022 jauh lebih baik gitu kan. Tapi ternyata malah enggak, malah kayaknya bahkan baru di awal Februari aja udah berasanya tuh berat banget gitu. hmm, Jadi gue right. merasa bahwa yaudah deh mungkin kita mesti step back dulu untuk ngomongin ke hal-hal yang lebih apa ya sifatnya fundamental ke diri sendiri dulu kali ya gitu. Hmm, oke, nice. Dan ini juga buat teman-teman yang mungkin kayak ada pengalaman atau mau ikut sharing, mau ikut ngobrol, silahkan nanti angkat tangannya biar kita undang juga ke atas jadi pembicara buat sharing-sharing atau juga tanya-tanya. Nah, di sini juga gue sudah kedatangan Hello Dita. Hello Dita. Wow, mengulang kata Hello Halo Dita. John. Apa kabar Dit? Sehat? Sehat. Sehat. Nah, sebelum gue ke Dini, gue akan menggali ke lo dulu Dit. Boleh, boleh. Pernah nggak Dit, lo merasa lost, apa kayak lo takut masa depan, lo lagi insecure, lo galau, bingung, quarter life crisis, pernah nggak? Oh, pernah banget. Tapi mungkin kalau ke quarter life crisis kejauhan sih. Karena setelah Hmm. gue alami ya pada saat gue usia 25 ke atas gitu. Ya, padahal baru lewat setahun dong. Di usia-usia gue 25-an gitu, gue justru tidak mengalami quarter life crisis itu. Life crisis gue adalah pada saat gue di tengah-tengah kuliah. Jadi di Hmm. tengah-tengah kuliah, gue nggak punya pendapatan apapun. Gue merasa kayak menjadi beban keluarga. Terus di sekolah juga nilai gue jelek dan gue nggak punya pekerjaan gitu. Terus gue nggak punya fame yang kayak sekarang, bener-bener kayak gue nobody gitu kan, nggak punya temen, nggak punya pondasi apa-apa. Gue ngerasa kayak aduh, gue harus ngelanjutin hidup gue kayak gimana nih gitu. Gue nggak merasa punya talent juga gitu karena gue kan dulu di art school gitu kan. Jadi kalau pas SMA kita ngelihat oh cuma gue nih yang bisa gambar, cuma gue nih yang jago gambar. Pada saat gue di art school semua orang bisa gambar, semua orang bisa ngelakuin hal yang lebih bagus dari gue gitu. Betul. Jadi itu adalah momen-momen di saat gue ngerasa lost gitu karena talent gue tuh jadi terlihat nggak seberapa dibanding teman-teman gue di sekolah waktu itu. Nah, Terus? ya udah gitu pokoknya momen lost gue adalah pada saat gue di tengah-tengah kuliah yang gue membiayai sekolah gue sendiri dan juga gue membiayai kehidupan gue sendiri gitu kan. Jadi gue lumayan thanksin gitu untuk minta nyokap gue gitu karena kan sekolah mahal gitu. Dan kalau nilai gue jelek, gue semakin terbebani gitu loh untuk minta duit ke dia gitu. Right. Lo berarti cukup pelik juga ya masa kuliah. Kayaknya gue kuliah itu cuma mikirin gebetan,
kuliah juga bolos gitu kan, ikut unit film, nonton film aja tiap hari. Tapi ya anyway, nah itu kan cerita Dita. Kalau lo sendiri Din, ada nggak momen-momen di mana lo merasa lost yang sampai wah kayaknya asik nih kalau gue share ini di topik ini gitu. Gue jadi ini ke-trigger tuh dari apa yang Dita sampein tadi, karena gue juga merasakan hal yang mungkin agak-agak mirip gitu ya. Jadi gue kan istilahnya sekolah dari SD tuh di Bekasi, tapi Bekasinya pinggiran banget kan. Jadi mungkin dulu tuh waktu di kolam kecil gue ngerasa kayak, oh nih ternyata gue pinter ya gitu. Nah tapi ketika misalnya gue udah akhirnya kerja di Jakarta, gue ketemu sama orang-orang hebat gitu kan, gue akhirnya jadi kayak bener yang dibilang Dita tuh, kok kayaknya apa yang gue anggap kelebihan ternyata biasa aja nih di lingkungan gue sekarang gitu. Jadinya kayak ada banyak pressure juga, dan gue akhirnya jadi kayak minder gitu. Gue ini sebenarnya bisa apaan sih gitu. Jadi puncaknya itu pas waktu kemarin, sebenarnya kayak ini kayak tahun lalu deh, tahun lalu atau 2 tahun lalu gitu, gue di kantor gue yang lama, jadi gue tuh punya bos yang rada-rada strict gitu, orang Filipin. Jadi benar-benar dia tuh benar-benar partikular sama apa maunya dia, dan kebetulan gue tuh kurang bisa komunikasi pada saat itu gitu. Jadi gue kayak ngerasa kok kayaknya gue udah ngobrol berkali-kali sama bos gue, tapi kok gue nggak pernah cocok ya. Dia tuh maunya apaan sih nih? Dek gue kok direvisi-revisi terus, gue dimarah-marahin terus gue kayak berasa kayak orang paling goblok sedunia aja gitu. Ya. Padahal gue ngerasa kayak udah nunjukin ke dia bahwa iya kok aku cari riset dari sini, aku sempat ngobrol sama orang ini, aku brainstorming sama bla 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 segala macam, tapi tetap nggak bisa menjawab kebutuhannya dia gitu. Nah, di situ akhirnya karena gue bener-bener ngerasa lost banget, yang kayak maybe lost in translation juga, dia maunya apa, terus juga gue stuck kayak gila gue udah mengeluarkan semua kebisaan gue tapi ternyata belum cukup gitu ya. Di situ gue akhirnya juga konseling karena gue nggak kuat gitu sama pressure yang ada di kantor. Dan terutama Jadi itu dari bos itu ya. iya betul. Oke, kalau misalnya tanpa bos itu apakah kantor itu akan terasa menyenangkan? Seandainya lo bayangin ya, taruhlah lo nggak kerja sama orang itu gitu. Apakah itu akan jadi lebih menyenangkan atau gimana? Um, Kalau misalnya gue waktu dulu akan berpikir mungkin bukan menyenangkan, lebih ke lebih mudah buat gue kali ya, Alright, oke. gitu. Dan itu ketika lo pertama konseling, sampai lo akhirnya memutuskan konseling itu, pertimbangannya apa tuh? Apa yang membuat lo melakukan itu? Nah, jadi sebenarnya kemarin juga ada beberapa hal yang membuat gue akhirnya oke, gue berani buat konseling, karena kan di Indonesia juga kan kayaknya kalau konseling itu lo punya stigma sakit jiwa banget gitu kan. Atau misalnya lu ada disorder personality disorder tertentu nih sampai lo harus ke profesional gitu. Tapi waktu itu gue punya permasalahan itu di kantor, dan juga ada permasalahan gue sama pasangan gue yang menjadikan gue kayak kok kayaknya hidup gue gini-gini terus, dan gue juga nggak pengen nih ke depannya gue terus-terusan tiap hari nangis, tiap hari kayaknya gue hopeless. Terus ketika gue ngobrol sama temen gue, mereka juga punya masalah mereka sendiri, jadi curhatnya tuh kayak nggak produktif gitu loh, jadi makin ngeluh-ngeluh gitu kan. Sampai akhirnya suatu saat satu temen gue tuh nawarin, lo mau nggak konseling katanya gitu. Dan kebetulan pas konseling pertama kali sama si konselornya cocok. Dan akhirnya di situ baru akhirnya gue kayak, oh ternyata lumayan enak ya kalau ngobrol sama profesional tuh, jadinya lebih produktif gitu. Ya, jadi lebih terurai masalahnya ya. Nah, kalau boleh tahu waktu itu kayak apa ya? Lebih ke apa yang bukan apa yang lo pelajarin. Bagaimana konselor itu bisa membantu lo mengurai dibanding misalnya teman-teman gitu. Karena mungkin di sini juga belum banyak teman-teman yang
datang ke profesional gitu ya. Jadi mungkin belum tahu, tapi apakah is it really helpful atau sebaiknya gimana? Kalau waktu itu yang gue rasakan perbedaannya adalah karena gue sama konselor gue eh, cari akar masalahnya gitu. Jadi kan misalnya gue masalah, oke gue nggak bisa komunikasi sama bos gue merasa semua pekerjaan gue tuh ditolak sama bos gue gitu kan. Nah, gue pikir itu adalah masalah utama gue gitu. Tapi setelah ke konselor, dia bilang, jadi dia waktu itu sempat ada punya kayak tesnya secara garis besar. Terus abis itu dia kayak assessment beberapa kali sesi sama gue. Sampai akhirnya dia baru bisa ngegali bahwa, oh ternyata Din kamu tuh punya, dia bilang ya, kamu tuh punya abandonment wound yang cukup cukup besar skornya Dari gitu. masa kecil gitu ya? Iya, dari si inner child itu. Jadi ada beberapa hal di masa kecil gue yang dimana gue kayak merasa ditinggalin gitu atau kayak merasa gue nggak worthy enough for my parents sampai akhirnya gue kayak uh, apa ya harus proof terus-terusan gitu. Nah itu tuh menjadikan gue punya si abandonment wound itu luka takut ditinggalin yang berujung gue akhirnya jadi takut dikritik, takut di reject, takut di apa namanya kalau disuruh one on one nih sama bos gue tuh kayak udah deg-degan banget kayak aduh gue salah apa lagi nih gitu. Ternyata itu banyak hal-hal yang dari komunikasi sama bos gue tuh yang ternyata men-trigger si masa kecil gue sehingga gue ngerasa bahwa oh gue nih lagi tidak diterima dan lagi ditolak nih sama bos gue gitu. Right. Kalau misalnya lo Dita, ketika misalnya gue beralih ke Dita dulu, ketika lo misalnya tadi ya pas kuliah kan, lo merasa aduh gue begini begitu gitu ya, sehingga lo merasa tidak pede gitu, dan jadinya juga mungkin kebawa pusing juga, kebawa stres. Di masa kuliah dulu, apa yang lo lakukan, Dit? How you cope with that? Oke, jadi kalau gue tuh sebenarnya agak mirip Kak Dini juga sih. Cuma dulu gue udah ada di fase loss-nya tuh udah parah banget. Gue sampai, sorry trigger warning ya teman-teman, gue dulu sampai agak suicidal. Cuma dulu gue ditolong sama satu teman gue, dia dokter. Terus si dokter ini tuh kayak, lo mau gue temenin konseling gak dan semacamnya gitu. Maksudnya dia kan orang medis ya, jadi lebih Ya. ngerti. Nah, terus gue ketemulah sama si psikiater gue dulu. Terus kayak dikasih kayak kayak Kak Dini gitu kan, di breakdown masalah gue tuh apa aja gitu. Nah, salah satunya adalah kenapa gue tuh nggak pede sama sekitar gue karena dulu tuh misal orang tua gue tuh selalu ngebanding-bandingin gue sama orang lain. Itu bikin gue jadi ngerasa, aduh mau gue ngelakuin apapun juga kayaknya susah nih gitu. Karena gue selalu kompetitif sama orang lain gitu, selalu ada perbandingan untuk gue gitu. Terus kayak lack of appreciation gitu. Jadi gue nggak ngerasa bahwa gue tuh udah cukup baik gitu. Tuh salah satu pengaruhnya kenapa gue sampai di titik loss itu. Sama kan waktu itu gue ngekos kan, itu pertama kali gue jauh dari keluarga. Nah itu belum lagi tambah harus membiayai diri sendiri kan. Jadi itu makin-makin tuh bebannya, udah beban finansial, beban mental, belum lagi sekolah. Jadi kayak aduh gue harus ngapain lagi, dan gak ada temen yang proper gitu. Kalau sekarang kan alhamdulillah ya kayak banyak banget teman-teman yang udah pada ngerti gitu, aware sama kondisi orang-orang gitu. Dulu tuh nggak ada, kayak aduh ngapain sih lo drama banget, kenapa sih lo gitu aja, yang kayak gitu-gitu tuh dulu masih rame gitu zaman Benar-benar. gue. Iya kan, zaman gue masih apa kuliah tuh orang-orang masih yang kayak udahlah gitu aja gitu. Gue juga misal kayak gue dari Sumedang gitu, gue kuliah di Bandung masih deket gitu. Temen gue yang dari Palembang atau dari daerah Sumatera lain tuh kayak ya kan gue dari Sumatera, gue nggak kayak gitu tuh, gue lebih jauh sama orang tua gue apa. Jadi kan bikin kita tidak nyaman ya Ya. si adegan adu nasib tuh. Nah setelah gue ke psikiater itu dibantuin tuh di list kenapa gue kayak gitu. Oh ternyata permasalahan awalnya berangkat dari keluarga gue, terus berangkat dari lingkungan gue yang dimana gue tuh dulu susah punya teman yang bisa gue percaya karena pernah dibully gitu. Nah Ya. pelan-pelan itu
dia ngasih metode ke gue, sebenarnya apa sih yang gue suka. Gue bilang gue sukanya gambar, gue sukanya nulis, karena gue nggak bisa komunikasi verbal. Kalau sekarang kan udah jauh lebih baik ya, dulu tuh nggak bisa banget John gue komunikasi kayak gini tuh. Jadi gue dibilangnya ya udah, kan kamu dulu nggak boleh gambar, nah sekarang kamu udah boleh gambar, jadi kamu gambar aja ya. Kalau misal kamu udah mulai gelisah atau apa, terus kalau misal kamu nggak bisa nyampein sesuatu lewat omongan, kamu tulis aja gitu. Akhirnya gue Oke. nulis-nulis tuh. Nah, dua hal Jadi itu penulis. ternyata benar berangkat menjadi hal-hal yang menjadi pencaharian gue sekarang ternyata. Yang dimana gue jadi gambar, gue jadi nulis, gue bikin buku, gue jadi ilustrator dan lain-lain gitu. Itulah bagaimana gue membalikan keadaan gitu. Jadi gue nyari core masalahnya dulu di mana, baru tuh ketahuan. Karena kalau kadang tuh orang tuh fokus di masalah gitu John, bukan di Langsung solusinya. solusi. Nah, tapi kan kalau kita yang punya masalah kadang nggak bisa lihat itu loh John. Kadang ngerasa kayak, aduh masalah gue banyak banget, aduh gue harus gimana lagi, aduh gue nggak tahu harus minta tolong siapa. Karena kadang Iya, ada bener perasaan banget. gak enak gitu, kayak aduh misalnya nih ya, kalau gue nggak kenal Joni gitu, aduh mau minta tolong Joni tapi nggak enak, gue baru kenal gitu. Aduh mau minta tolong Kak Dini, gue nggak enak, gue nggak deket, cuma kenal online. Kayak gitu tuh ada perasaan-perasaan yang nggak enak, karena Iya, orang iya, yang paling betul dekat tuh betul. kayak teman sekolah ternyata tidak support gitu. Terus kalau keluarga kita nggak bisa bilang gitu, karena misalnya mereka nggak aware apa gitu. Jadi Iya. kebantu banget sama tenaga-tenaga ahli gitu kan, kayak psikiater, psikolog gitu kan. Dulu gue nggak pakai medication obat John, jadi gue memang terapi anti stres gue adalah dengan gue gambar gitu. Gue terus-terusan gambar aja dulu sampai itu menjadi eh, tempat gue cari duit sekarang Right. gitu. Tapi gue pun ada ininya loh. Gue merasa relate ya. Jadi ketika kalau di gue itu kasusnya gue kan Karena lo memang bungsu. nggak juga. Jadi Oh gue bukan. memang tidak terbiasa untuk bercerita. Karena kalau di gue kadang dulu waktu kecil gue merasa um, perkataan gue tuh sering nggak didengerin nyokap gue gitu lah. Intinya gue bilang gini terus nyokap selalu yang kayak ya udahlah gini aja gitu. Jadi kayak hidup gue cukup diatur. Gitu. Sehingga gue at some point ya udahlah gue jadi males buat speak up atau segala macam. Dan ini juga berpengaruh mungkin gue jadi lebih pendiam gitu. Dan kemudian ketika berinteraksi gue pun merasa ada masalah, jadi lebih baik ya udahlah masalah dipendam gitu ya. Sampai ujung-ujung jadi stres sendiri gitu. Dan akhirnya juga dari situ kan gue mulai gue sempat juga ke psikolog gitu kan. Untung waktu itu banyak temen gue yang psikolog, jadi ya udah gue curhat aja ke mereka kan, lumayan gratis gitu. Tapi di satu sisi gue kayak ngerasa nggak enak juga. Ngerasa nggak enak. Terus apa ya, karena haruskah ini ke ranah yang lebih profesional, sementara mereka kan lebih memposisikan dirinya sebagai teman gue juga gitu. Jadi ya udah gue akhirnya ketemu psikolog yang beneran, yang tidak kenal gue, dan udah gue ngobrol-ngobrol di situ. Dan ya kemudian diuraikan juga ternyata ada part of itunya, masa lalu, dan betapa itu membentuk kita jadi kita yang sekarang. Dan ternyata itu bikin gue jadi lebih kenal diri gue gitu. Oh ternyata ada sisi ini ya yang gue nggak tahu dari, mungkin gue nggak tahu, mungkin gue tidak sadar gitu, bukan nggak tahu, tapi yang Blind tidak spot gue gitu sadari. ya. Betul 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 gitu loh. Nah jadi mungkin juga teman-teman kalau misalnya stres atau sampai depresi banget ya jangan sampai depresi banget lah. Dari stres, kalau udah stres itu ada baiknya mungkin bisa mulai konsultasi ke profesional gitu. Kalau misalnya ada kendala masalah biaya, tenang, BPJS tuh gratis kok. Cuma kayaknya ya udahlah kalian cari tahu sendiri. Tapi di cover BPJS bisa. Betul, betul. Betul. Nah, oke, balik lagi. Nah, apakah menurut kalian sebenarnya aduh, ini tuh harusnya ada psikolog juga nih. Nu, mana Nu psikolog Nu? Harusnya ada psikolog jadi speaker. Oh, sebentar, ada Barli juga yang mau cerita. Kita angkat dulu ya. Halo Bar. Wow, dua bos aku berkumpul. Iya, gimana Bar? Halo, Mau cerita apa Bar? ini kedengeran nggak aku ngomong? Kedengeran. Oh ya, hai. Ya ini aku tadi habis ngobrol sama Mbak Dini, terus katanya mau bikin clubhouse, terus aku tertarik aja sama topiknya sih. Hmm, Oh, mau cerita apa nih? sebagai orang yang bolak-balik ke psikolog ya, ini relate banget sih sama
ceritanya Dini sama Dita sama lu relate banget sama perjuangan gue untuk menemukan diri gue sih gitu. Jadi basically apa ya, gue ada tuh dari anak yang bener-bener nggak punya teman banget gitu. Jadi gue nggak punya teman cerita, gue nggak tahu harus mendeskripsikan apa yang gue rasain itu kayak gimana gitu. Sampai akhirnya gue ngerasa gue punya pemahaman yang berbeda gitu. Lebih ke overthinking sih jadinya. Akhirnya cenderungnya gue remaja sampai akhirnya gue bekerja itu gue memiliki kecenderungan yang menutup diri, nggak percaya diri, nggak. Tapi gue bukan orang pesimis ya, cuma lebih kayak nggak percaya aja gitu sama apa yang gue bisa. Sampai akhirnya semua yang rata-rata yang gue lakukan tuh diambil kreditnya sama orang gitu, dan itu ngebikin gue mental breakdown ya. Karena jadi ngerasa kenapa yang gue kerjain, kenapa mereka yang dapat appreciate atau dapat pujian atau misalkan dapat hal-hal yang dapat hal-hal yang harusnya gue dapat gitu, tapi gue nggak bisa ngomong gitu, John. Dan itu tuh berlangsung sampai bertahun-tahun dan ngebikin gue tuh jadi kayak orang yang people pleaser gitu loh, yang gue harus jadi seseorang yang pokoknya asal teman-teman gue seneng, gue ikut seneng gitu. Sama jadi nggak enakan juga nggak sih, Kak? Banget. Akhirnya jatuh-jatuhnya karena hal tersebut juga gue jadi dimanipulasi ya kan. Gue jadi gue selalu menjadi orang yang paling empuk dijadikan kambing hitam gitu loh kalau misalnya ada masalah apa rasanya gitu ya. Ternyata selama ini ya karena mindsetnya gue sendiri sih yang membuat gue jadi seperti itu setelah gue bolak-balik konsultasi ya gitu. Termasuk gue juga pernah cerita sama lu kan John dulu, gue tuh kayaknya nggak pede banget deh John, harus kayak gini-gini, terus lu suruh gue ngelisting kan gitu 2 tahun lalu lah. Itu gue masih dalam fase seperti itu yang thanks God tahun sekarang tuh gue jauh lebih percaya diri lah gitu dibanding dulu-dulu. Efeknya adalah gue bisa ngelit perusahaan jauh lebih baik gitu kan, karena challenge gue untuk ngelit tim itu tuh kan sudah ada dari dulu, tapi gue nya saking nggak pede ya akhirnya gue ngerasa gue selalu gagal gitu loh, jadi leader ya gitu. Cuma karena gue sekarang kebetulan psikolog gue sama Mbak Dini sama nih. Benar-benar sama. Pabriknya gitu. Pabriknya sama. Jadi gue diajak untuk melihat lebih lebih dalam gitu loh. Dan mencoba untuk itu di breakdown. Akhirnya ternyata tahu nih akar permasalahannya tuh apa gitu. Karena luka di masa lalu gue di masa kecil ya, yang ternyata di sekitar gue itu secara tidak langsung menjadikan gue anak yang kayak tidak berhak untuk mendapat apresiasi gitu. Secara tidak langsung gitu. Tapi itu emang painful banget sih John. Gue bisa kayak sekarang tuh kalau ngelihat dulu-dulu tuh aduh gue gak yakin sih. Gue gak yakin gue bisa serius ini ya. Sama kayak tadi Mbak Dini tuh kalau ajak ketemu ngobrol sama orang atau diajak ketemu tuh deg-degan, jangan-jangan gue yang salah ya. Gitu gak sih Mbak Din? Sama aku juga gitu. kadang kayak Iya gitu kan? tuh Kak. Iya. Jadi kayak belum apa-apa udah self punish dulu. Aduh, bikin salah apa lagi. Jadi sampai suuzon sendiri gitu. Misal kayak bos cuma mau nelfon nih, Dit bisa ditelepon gak? Aduh mau ngomong apa? Padahal dia ternyata pada saat telepon tuh cuma make sure Dit tanggal sekian kosong gak? Kita mau bikin acara ini. Oh oke. Tapi di pikiran gue tuh kayak aduh gue mau dipecat apa ya? Aduh kerjaan gue gak bener apa ya? Kayak gitu. Jadi relate banget. Iya. Jadi mikirnya tuh langsung negatif gitu kan. Karena dari dulu mungkin selalu mengalami hal-hal yang seperti itu gitu. Kayak orang tuh setiap ngajak kita ngobrol itu untuk nyalah-nyalahin gitu. Untuk bahas-bahas kesalahan kita gitu. Jadi pada saat ada orang yang approach-nya harmless aja, kita ngerasa bahwa aduh kita kayak lagi mau diapain ya kayak gitu. Sorry gue mau nambahin ya. Boleh.
pernah Boleh Mbak nggak sih Barli. ngerasa ketika ada yang mengapresiasi kita, kita nggak yakin gitu? Iya, iya nggak sih? Sumpah Oh Kak, kalau ada iya, yang muji tuh nggak Iya kan? yakin dan kayak, ih lo lagi ada mau ya? Atau karena Jadi suzon ya. merasa worthless, iya karena kita selalu merasa worthless itu. Jadi kayak misal gue dengan pencapaian gue sekarang ya John ya, kayak gue karirnya kayak gini, kerja di mana gitu, pendapatan gue berapa dan semacamnya, gue merasa itu hal yang biasa aja gitu. Tapi pada saat orang di luar mengapresiasi gue kayak, ih lo keren banget deh, umur lo segini udah gini 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 gitu, lo bisa pegang kerjaan sampai 6 jenis dan semacamnya, itu gue tuh nggak percaya tahu, karena gue ngerasa kayak, kayaknya selama ini gue melakukan hal kayak gini nggak pernah ada yang apresiasi deh, kok Ya. tiba-tiba dibahas gitu, kayak gitu-gitu. bahkan ya kalau misalnya mau diambil lagi dengan lebih panjang gitu ya, bahkan merasa lost gara-gara kita nggak pede sama diri kita sendiri itu juga bisa nggak cuma berpengaruh di kerjaan atau karir doang, tapi juga di masalah percintaan atau pasangan hidup gitu ya. Jadi Gimana tuh? Betul. kadang-kadang tuh kalau misalnya kita dapetin kayak pasangan yang kayaknya too good to be true tuh, kita langsung kayak, duh kayak gue nggak deserve deh orang sebaik ini gitu. Dan Persis, akhirnya persis. orang itu tuh kayak ya udah berlalu gitu aja dan kita tolak, dan akhirnya kita istilahnya nikah atau misalnya kita jadian sama orang yang sebenarnya tuh banyak red flagnya, tapi karena kita ngerasa bahwa Udah gue biasa gitu bisa kali ya. kok, iya bener-bener kayak dulu orang tua gue tuh dalam tanda kutip selalu ngekritik gue, jadi kalau misalnya gue dapat pasangan yang selalu ngekritik gue, ya gue pikir itu cinta, ya memang Betul, betul, harusnya betul. cinta tuh seperti itu gitu. Oh, Betul. betul-betul. Jadi karena apa yang terjadi dulu dan jadi kalau menurut gue percintaan itu salah satunya adalah yang kita lihat dari paling dekat kan orang tua ya. Kalau orang tua kita terbiasa seperti itu, jadi kita ngambil mindset bahwa oh ya udah emang kayak gitu kok. Orang-orang tua gue juga gitu. Selalu ada tau Kak yang kayak gitu. Dan aku setuju banget sama poinnya Kak Dini yang tadi bilang saat kita ketemu orang yang too good to be true, kita tuh jadi nggak percaya, balik lagi ke feel worthless-nya itu tadi. Kayaknya orang kayak gue tuh nggak cocok deh sama orang yang baik banget gitu. Gue takut nyakitin dia, gue takut ntarnya gimana gimana gimana, ya kan? Itu nggak kalau lo John? Ya, dan itu kan kayak apa ya? Gue pun mengerti dan mungkin dari situ gimana caranya kita regain our confidence back gitu ya. Nah, kalau kalian sendiri kan tadi udah sampai ke apa ya? Sampai ke psikolog ya. Nggak Apakah ahli. menurut kalian itu juga membantu kalian untuk mendapatkan kepercayaan diri itu lagi? Oh, Oh, membantu banget John. Ah, Kalau banget. dulu gue nggak ditolong pada saat gue kuliah, mungkin gue nggak ada hari ini lagi ngobrol Clubhouse gitu. Gue akan terus minder sama skill gue terus nggak berusaha mengembangkan diri gue gitu. Gue nggak punya mindset yang kayak kalau dulu tuh gue kalau udah gagal, oh ya udah emang gue nggak pantas aja untuk itu. Kalau sekarang right. kan gue mikir, oh kalau gue gagal berarti gue harus coba cara lain atau gue cari metode lain gitu yang kira-kira worksnya kayak gimana gitu untuk kerjain satu hal gitu. Atau kayak oh kalau gue memang nggak cocok menjadi seorang ilustrator, berarti gue masih bisa nih ngejar penulis. Jadi kayak masih punya opsi-opsi lain gitu. Kalau sekarang, kalau dulu tuh enggak. Itu karena gue udah dibantu dikasih tahu gitu loh. Oh permasalahan gue ini gitu. Berarti solusi gue harus gimana ya gitu. Misal karena gue nggak bisa ngomong verbal, ya udah gue ngobrolnya lewat tulisan aja. Tapi dari tulisan itu gue kan terbiasa komunikasi ya. Ya. Baru pelan-pelan gue ngobrol misal dari online gitu. Nah, gue nyoba-nyoba ngobrol lewat live IG, gue nyoba-nyoba belajar jadi host, gue belajar masuk komunitas dan itu ngebantu lagi gitu. Karena itu grow apa ya? Karena waktu itu si psikiater gue tuh beneran yang ngomongnya, ya udah kan sekarang nggak ada yang larang kamu untuk ngelakuin hal yang kamu mau gitu. Betul. Ya udah Aduh, kamu bener coba banget itu. aja. Iya, terus kayak istilahnya gini, waktu kecil tuh kita nggak punya banyak pilihan karena mau nggak mau kita nurut orang tua. Tapi di Betul. usia kita sekarang, pokoknya selepas kuliah itu udah punya banyak banget pilihan. Mau main sama siapa, mau pergi kemana gitu, mau eksplorasi apa gitu. Itu jadi punya kesempatan-kesempatan baru dan buat belajar juga gitu. Iya. Kalau dari gue sih John, tambahannya yang ngebikin gue bisa selain psikolog ya John ya, itu temen sih John. Jadi ternyata selama ini gue berteman hampir 10 tahun itu sama orang yang toksik gitu. Jadi double Terus lo nih, menyadari itu gimana? Kapan lo sadar menyadari itu? lu yang ingetin
lain, John. Yang Oh, sadarnya tuh gue. orang lain terus, John. Jadi yang Betul. sadarnya nggak akan diri sendiri karena Iya. kita ngerasa bahwa ya udah kita temenan sama mereka, kita sayang, udah sampai situ aja. Kita Iya, nggak mikir mereka jahat, kita bener. mikirnya ya udah emang sifatnya kayak gitu. Nah, tapi yang point out biasanya orang-orang luar, John. Relationship juga kayak gitu, quote on quote. Bener. Kayak kita tuh bener-bener Iya, blind spot banget lah ya, nggak bisa Bener, ngelihat kita memang kadang sekeliling kita. merasa tidak melihat gitu kan, kayak kayaknya gue sama temen gue fine-fine aja emang dia kayak gitu. Terus baru tuh di point out gitu. Tapi kayaknya cowok lo tuh gini tau, emang lo gak pernah sadar gitu. Terus baru ring a bell, kayak lo nyadar gak sih teman lo tuh sering banget kayak gini? Baru ring a bell gitu. iya banget. Jadi setelah lepas, awalnya tuh gue kayak ngerasa, karena gue orang yang susah punya teman ya, karena itu merasa belum apa-apa udah kayak ngerasa nggak Gali, pede. nanti gak ada yang ngobrol, nanti gak ada Iya yang bantuin gitu ya. Iya. Iya kayak gitu. Sampai gue di posisi gue tuh nggak berani appears muka gue dan kehidupan gue di sosial media loh. Selama bertahun-tahun sampai baru tahun lalu gue berani gitu. Dulu tuh gue nggak pernah nunjukin diri gue siapa gitu loh, John. Gue nggak pernah instastory muka gue atau foto gue nggak pernah gitu. Bahkan gue sangat, padahal gue bekerja di dunia digital ya, tapi gue sangat membatasi sekali interaksi di digital karena gue sakingnya setakut itu untuk appears gitu loh. Iya. Sampai akhirnya gue kan punya beberapa teman yang ternyata toksik itu gitu ya. Terus kan yang bikin ring a bell kan orang-orang sekitar kita ya, Dit ya. Betul. Kayaknya dia kayak gitu sama lu deh, Bar. Lu nggak sadar apa lu dimanipulasi atau apa gitu. Yang memperkuat statement itu setelah gue cerita apa yang gue rasakan sama psikolog, kemudian gue dibantu untuk menjabarkan perasaan itu gitu. Sampai akhirnya di satu titik gue melepaskan mereka. Kita nggak berteman lagi loh, John. Tapi di situ akhirnya gue menemukan diri gue dan bisa kayak sekarang gitu, bisa jadinya bisa lebih pede, bisa appears di publik, bisa ikutan ini salah satu, ini pertama kali gue ngomong di ini ya, di iya maksudnya di forum yang publik besar gitu. gitu loh. Gitu. Karena tadi gue bilang aku mau coba gitu. Ya mungkin kayak Dita pertama kali nyobain lagi ngomong depan orang gitu, itu tuh kayak baby step lagi nggak sih gitu, dari yang kemarin kita ternyata diri kita sekian lama gitu. Dita umurnya sama Mbak Dini kan masih di bawah gue ya. Gue udah di 40. Gue 43, gue baru rilis 42 bahkan. Gue baru rilis gitu. Oh, ternyata selama ini gue bahkan merasa ketika gue rilis aja gue deg-degan gitu. Apakah gue terlambat ya menemukan diri gue gitu loh, John. Right. Tenang Bar, tidak ada kata terlambat. Tapi benar, nggak ada kok. Semua orang punya waktunya masing-masing. Iya. Ini jadi tempat curhat nih. Nggak apa-apa. Silakan kalau teman-teman lain ada yang mau curhat silakan. Apa? Halo, gimana? Kayaknya koneksinya agak putus-putus. Sorry. Nah, udah. Gue mau nambahin yang Kak Barli dan pertemanan yang toksik itu. Boleh. Jadi gue tuh pernah kerja sama orang yang ternyata kurang terlalu cocok gitu dengan gue, dan juga waktu itu juga kurang baik gitu loh, kayak lack of appreciation dan semacamnya. Tapi gue tuh bertahan di situ lama banget gitu. Kenapa? Pertama kan waktu itu pandemi tuh, jadi kayak high risk gitu kalau gue ninggalin kantor. Karena kan nggak ada, kalau dulu gue masih aktif kayak ngisi seminar dan semacamnya tuh kayak ya udahlah nggak apa-apa, nggak kerja itu juga maksudnya nggak kerja kantoran gitu, masih bisa ngisi yang lain. Nah kemarin tuh nggak bisa gitu, jadi kayak ya udah di situ dulu aja, toh nggak ada potongan apa-apa. Jadi mikirnya tuh ke resiko yang situ, tapi lama-lama ternyata gara-gara pandemi kok kerjaan gue makin banyak gitu. Status gue cuma staff, tapi yang harus gue kerjain level manager gitu. Nah, gue curhat tuh akhir tahun 2020 ke psikiater gue yang baru, yang sampai sekarang. Terus gue bilang kayak, iya gini bla bla. Terus dia bilang, wah Dit, ini tuh kamu burnout berarti. Kamu udah gak bisa punya waktu untuk sendiri, terus orang-orang sekitar kamu gak apresiasi hard work kamu juga gitu kan. Terus gue tuh bilang, aduh gimana ya dok ya gitu.
ya sebenarnya salah satu solusinya adalah kamu melepaskan itu gitu. Tapi karena sekarang kamu masih mikirin banyak resiko, nggak apa-apa, kamu lanjut dulu aja gitu. Yang bisa aku bantu cuma misal ngasih terapi atau apa gitu kan. Ya. Nah, in the end, gue kan akhirnya sudah tidak tergabung di dua hal itu kan, dari tengah tahun lalu gitu. Terus gue cerita lagi ke psikiater gue dengan masalah yang beda gitu. Tapi gue point out ke dia di akhir, dok aku udah nggak kerja di situ lagi, aku udah nggak kerja di 2 tempat itu lagi. Ternyata aku jauh lebih baik loh dok sekarang, dan kantor aku sekarang tuh appreciate aku banget gitu. Even small thing yang kayak gue cuma setor script gitu, terus kayak, wah good job ya apa gitu dan semacam. Jadi kan ngerasa bener-bener diapresiasi gitu. Oke, Terus, HRD tolong ya, ini gaji Hello Dita, wow. wow, Ya terus iya terus abis itu tuh dokter gue ngomong gini, nah, itu juga dipikirin ya untuk masalah relationship. Kadang nggak apa-apa kita ngelepasin sesuatu karena nanti ada yang namanya peningkatan kualitas hidup, dia bilang gitu. Awalnya tuh kita pasti sedih detach sama sesuatu. Misal kayak gue temenan sama Joni lama gitu, tapi ternyata Joni tuh toksik sama gue. Setelah gue lepas sama Joni, gue pasti sedih karena gue akrab banget sama Joni. Tapi setelah itu pasti ada peningkatan kualitas hidup juga di gue. Mungkin awal-awal dia sedih atau ngerasa kayak hilang, tapi setelah itu dia kan Banget. punya peningkatan kualitas hidup kan Kak. Jadi kayak bisa, oh kerjanya lebih efisien, pergaulannya lebih baik gitu. Jadi lebih percaya diri, jadi banyak hal-hal yang lebih bisa dihargai gitu loh oleh diri ya, kita sendiri gitu loh Kak. ya, Banget tapi mungkin banget. juga buat ke situ ya, maksudnya kita juga butuh sadar gitu. Kita butuh tahu sebenarnya oke, apa yang baik dan apa yang nggak baik dan apa yang kita butuhkan kan sebenarnya. Takutnya kalau oke lo jauhin tapi lo sendiri kayak balik lagi tetap nggak pede gitu ya. Ujung-ujung lo akan mencari orang yang polanya sama. Benar, benar, Tapi benar. kan kalau misalnya lo tahu, oh ternyata pola yang seperti ini tidak baik, gue harus mencari pola yang lain gitu kan. Nah, jadi lo pun mulai tadi ya kayak evaluasi terus jadiin input buat gue nyari teman, gue cari teman yang kriterianya seperti ini. Kalau kriterianya seperti itu artinya red flag harus gue jauhin gitu. Ya, bener Ya Ya, mungkin banget. jadi sih layernya penting buat punya support system ya. Jadi yang bisa membantu menyemangati lah intinya ketika kan misalnya di awal tadi aduh sedih apa segala macam. Nah, pentingnya support system ya satu ketika lo lagi down ada yang mendukung lo, dan kedua juga mengingatkan lo buat tetap berada di jalan yang benar gitu, jangan balik betul. ke pola yang dulu lagi. Bahkan John, jujur aja ya John, ketika gue kehilangan teman-teman gue, melepaskan mereka, itu gue patah hatinya lebih daripada putus dari pasangan loh John. Sama banget Kak, itu aku nangis Sakit berhari-hari. banget gitu. Sedih Iya. banget. Soalnya kan temenan bertahun-tahun kerja sama bareng apa, terus kayak kok rasa-rasanya lu nggak percaya sama gue lagi gitu dan semacam. Jadi kayak sakit hati banget pasti. Iya, dan itu benar-benar banget, dan itu tuh gue butuh berbulan-bulan untuk bisa nerima gitu bahwa ternyata kita tuh nggak sejalan lagi. Tapi bener sih kalau yang tadi lu bilang sih John, dari situ gue mencari pola yang lebih fit ya sebagai Ya. support systemnya gue, dan bersyukur banget gue bisa apa ya mencoba untuk awalnya gue mencoba untuk injek itu di Maju Mapan kan gitu, dan ternyata kita ketemu sama teman-teman yang sefrekuensi nih gitu. Nah, Akhirnya ya, gue makin maju mapan makin konteks pede maju gitu. mapan itu kantornya Barli. Ya, silakan Bar. Oh ya, Maju Mapan. Ya maksudnya kantor agensi gue gitu, namanya Maju Mapan kan. Kantornya Joni juga sebenarnya. Eh, jadi apa namanya, dari situ gue ngeliat bahwa oh ternyata yang gue butuhkan tuh adalah circle yang seperti ini loh gitu, yang bisa nge-nurture gue nih kayak gini gitu. Berarti yang kemarin tuh ada di satu titik di mana gue ngerasa patah hati, wah ternyata gue udah buang-buang waktu ya selama ini, ngapain aja ya gue sampai gue harus kehilangan banyak hal gitu loh, hanya demi apa Menyenangkan mereka ngejaga, gitu. iya ngejagain apa circle yang ternyata tuh itu tuh ngebunuh gue perlahan-lahan, bahkan ngebunuh karir gue perlahan-lahan gitu Betul-betul tanpa gue sama sadari banget Kak. gitu. Sekarang sih rilis banget dit, gue kayak aduh ternyata pilihan yang tepat ya, walaupun sakitnya itu apa sampai gue sampai nggak bisa nafas gitu ketika gue menyadari
mereka itu tuh udah nggak temenan lagi sama gue gitu. Sampai gue tuh sampai psikosomasis gitu loh, John. Sedih banget gitu. Oh sama Tapi itu tuh sekarang John sih, yang kejadian sebelum gue pindah. Kan gue juga kayak gitu tuh yang nangis mulu apa. Sampai sampai Right. kurusan tahu Kak. wow, Iya, Dita. pasti Tapi berpengaruh sih kayaknya bener. kurusan, tapi kayaknya sering ke tempat gue juga minta makan ya. Oh kan sekarang gue sudah membaik nih John. Jadi berat badan gue membaik lagi. Oh, Kemarin-kemarin tuh gue kan masalah gue tuh di awal November tuh yang chaosnya selama bulan November tuh gue ya kayak Kak Barli yang psikosomasis dan gue beneran ke psikiater mulu sampai dapat medication juga kan. Terus abis itu recover pelan-pelan dan itu tuh selama sebulan tuh gue sampai turun 7 kilo gitu. sebulan turun 7 kilo. Iya karena gue makan muntah gitu loh. Oke. Jadi wah stres banget gitu karena kayak kok masalah gue berat banget ya, kayak gue harus kehilangan satu pekerjaan, gue harus kehilangan teman-teman gue harus kehilangan misalnya pasangan gue dan lainnya. Tapi ternyata kehilangan semua itu bikin gue sekarang menemukan diri gue yang baru gitu. Maksudnya kayak oh ternyata ini yang selama ini lagi harusnya gue kembangkan. Misalnya kayak gue mengembangkan diri gue di mana, gue fokus dengan diri gue yang seperti apa gitu. Gue ketemu teman-teman yang memang support gitu, yang memang mirip dengan gue kayak tadi kalau kabar dibilang sefrekuensi dan semacamnya. Jadi kayak kita tuh lagi dikasih petunjuk gitu bahwa udah kita tuh udah harus berhenti aja sama orang-orang yang seperti itu, sama lingkungan yang seperti itu. Karena kadang lo tuh bisa nyasar di kenyamanan yang lo ciptakan sendiri karena udah temenan lama, karena udah tahu dari dulu, karena udah ngerasa mereka pernah bantu, tapi ternyata kesini-kesininya bantuan yang nggak ada malah lebih ke nyakitin gitu. Right. Itu kayak sunk cost fallacy ya. Gue kan udah Right. lama sama dia gitu kan, kayak ngerasa rugi. Padahal ya kalau di maintain juga bisa jadi lo malah jadi memburuk banget keadaannya. Betul. Nah, kadang itu nggak harus ada teman-teman yang bisa ngasih lihat, itu bagus banget karena kebetulan gue ada satu teman yang dia pointing out gue kenapa ya kayak gini terus. Dit, gue tuh udah ngelihat lo kayak gini udah bertahun-tahun tau. Gue tuh udah berusaha ngingetin tapi lo nggak sadar gitu kalau gue tuh lagi ngingetin dan lo keep doing that gitu. Akhirnya setelah kemarin banyak kejadian, oh ternyata gue tuh kayak gini ya. Dan gue di hari ini tuh gue bersyukur banget sama diri gue yang tahun-tahun lalu masih nggak berhenti fight gitu loh. Kayak, duh kasihan banget sih lo tahun-tahun kemarin lo tersiksa gitu karena pikiran lo sendiri gitu, karena mindset lo yang masih di situ gitu. Gue bersyukur banget sampai sekarang gue masih ada di hari ini, gue bilang gitu ke diri gue sendiri. Right. Nah, kalau dari teman-teman lagi, kira-kira ada nggak selain tadi ya mungkin ke psikolog untuk membantu mengurai. Tapi kira-kira dari diri kita sendiri apa yang kira-kira bisa kita lakukan ketika kita tadi merasa lost banget nih gitu kan, bingung lagi hidup mau dibawa kemana gitu. Ada ada masukan atau insight? Palingan gue mau nambahin ada satu poin juga sih, yaitu adalah biasanya tuh pas kita merasa lost atau stuck gitu, kita sama masalah kita, kadang-kadang tuh kan kita pengen mau yang instan ya. Right. Kayak gue pengen masalah ini kelar secepatnya gitu, tanpa punya tanggung jawab untuk akhirnya mau dalam tanda kutip ngeberesin hidup kita. Kayak ya udah kayak sekali curhat kelar gitu ya. Iya, benar-benar ngeberesin hidup kita kan sifatnya banyak ya, kayak tadi menjauhkan dari teman-teman yang toksik, menjauhkan dari pekerjaan yang toksik dan segala macam gitu. Cuma kadang-kadang walaupun misalnya kita udah tahu nih kita mau melakukan apa, udah dikasih tahu sama teman atau konselor kita, tapi tuh kita nggak punya kemauan untuk kayak mau membereskan hidup kita gitu loh, karena kita selalu pengen yang instan gitu. Jadi mungkin itu juga yang bikin akhirnya jadi stuck juga ada di prosesnya. Ketika kalau misalnya lo emang kayak pengen hidup lo bagus nih, atau misalnya lebih baik daripada yang kemarin, ya lo kayak angkat kaki lo, terus abis itu ya udah beresin hidupnya, yuk semangat, kayak jalanin harinya tuh hari per hari, yang penting kayak survive aja dulu gitu. Iya, dan mungkin ini juga ya, kan hidup itu jangka panjang. Jadi
daripada kita apa ya, mikirnya oh masalah ini harus selesai secara instan, tapi pikirin oke, apa yang kira-kira small step yang bisa gue lakukan secara konsisten gitu ya, sehingga ujung-ujung kalau dihitung jangka panjang juga ada hasilnya gitu. Benar, benar. Right. Um, Mau nambahin dit atau apa, Barli? Kalau dari gue sih jangan ragu untuk lepasin suatu ikatan sih, mau teman, mau kerjaan, mau apapun yang lo rasa udah nggak beres, dan setiap lo pikirin lo lebih kepikiran sedih sama marah dibanding lo bahagia, itu lo lepasin aja dan gue yakin lo akan lega gitu loh setelahnya. Sedihnya tuh nggak apa-apa, tapi baik lagi nanti tuh akan ada peningkatan kualitas hidup di hidup lo. Itulah growth mindset. Betul. Dari gue sih, kalau bisa sih jangan denial sih. Jadi ketika kita ngerasain sesuatu yang emang sebenarnya kan yang udah bikin alarm itu kan diri kita sendiri ya. Tapi kita denial ya. Kayak masa sih dia kayak gitu, kan dia temen gue. Masa sih kayak gini karena ini kan apa yang udah gue kerjain misalnya kayak gitu. Karena kita jadi kayak denial aja sama perasaan kita sendiri. Nah itu tuh yang bikin gue makin terpuruk gitu sih, John. Jadi kayak gue akhirnya nggak bisa membaca alarm yang benar-benar dari diri gue tentang sesuatu hal yang memang goes wrong gitu loh. Sebenarnya itu salah, Bar, gitu. Tapi karena gue masa sih, terus aja dipikirin masa sih, akhirnya nah kan kejadian kan gitu. Wah iya bener juga. Tapi polanya kan udah lama ya, John. Udah terus-terusan berlipat gitu loh. Jadi kan sakitnya juga, lukanya juga udah terlalu dalam gitu loh. Jadi akhirnya kita tuh jadi kayak masokis gitu loh sama diri kita sendiri. Kayak kita nggak sadar kalau kita tuh sebenarnya tuh lagi menyakiti diri kita sendiri gitu. Sampai akhirnya ya itu bener kata Dita, ketika dilepasin ternyata nggak setakut itu. Ternyata nggak seseram yang gue bayangkan. Nggak seperti yang overthinkingnya gue, oh nanti gue bakal gini ya, oh nanti gue bakal gitu. Ternyata enggak loh gitu. Itu Jadi gue istilahnya tuh kayak kita lewatin kabut gitu loh Kak. Kita nggak lihat nih depan kita apa, kehalangan, takut. Tapi setelah si kabutnya nggak ada dan kita udah lewatin, oh ternyata depan kabutnya tuh ada pemandangan, ada kota yang bagus. Right. Iya kayak banget gitu. Okay. banget ternyata nggak seserem yang kita bayangkan gitu loh intinya. Dan mungkin juga balik lagi ini kan kita juga sharing-sharing pengalamannya dari yang kita alamin, dan mungkin kalau teman-teman butuh bantuan yang lebih tepat bisa coba cari tenaga Bantuan profesional ahli. terdekat ya, bantuan ahli psikolog dan segala macam gitu. Dan juga kayaknya ya nyarinya gampang lah sekarang, jadi silahkan do your own homework juga. Nah ini gue juga kedatangan Dwi. Halo Dwi. Halo, kedengeran Dwi, Kak? boleh. Boleh. Iya. Dwi, apakah mau sharing atau mau bertanya atau mau gimana, Dwi? Aku mau sharing sih tentang pengalaman merasa lost. Silakan. Baru-baru aja terjadi. Aku sebenarnya seangkatan sama Mbak Barlif ya. Aku umur 40 tahun. Wow. Di tahun ini, sebentar lagi. Aku 44, Beb. Udah 44. Oh ya, cuma beda dikit. Mbaknya kelas 6, aku kelas 2 SD. Jadi, sering banget ya setelah pandemi ini, kondisi loss ini sangat sering terjadi. Maksudnya, yang pertama tahun 2021 Mei itu suamiku dipecat dari pekerjaannya. Kita kan di Singapura sini. Itu zamannya The Great Retrenchment, itu banyak banget yang mencoba menstabilkan situasi ekonomi, jadi harus ada yang dilepas. Dan kebetulan kita kan foreigner di sini, bukan PR, bukan Singaporean, jadi kita yang dianggap paling ngabisin budget perusahaan lah gitu dilepas. Dan itu benar-benar loss banget karena ya bingung, kondisinya itu mau balik ke negara suamiku asal Turki. Dia dulu pernah terlalu aktif waktu ada kudeta di Turki. Jadi dia juga takut ditangkap. Balik ke Indonesia, kita belum persiapan kayak cari kerja di Indonesia juga waktu itu juga susah banget kan. Kayak
aku sih ngajar masih bisa untuk online lah, masih bisa nyari-nyari murid di Indonesia banyak lah ya, maksudnya masih bisa kerja gitu. Tapi untuk suami kan kayak bingung gitu. Ya. Nah, hal ini tuh berlangsung sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan kita berdua itu udah kayak orang gila yang tiap hari ngelamar kerjaan di mana-mana, di seluruh tempat maksudnya ya, maksudnya nggak cuma Singapura aja. Sampai ya akhirnya kita bisa tetap tinggal di Singapura karena akhirnya suami dapat kerjaan di sini. Right. Nah, proses setiap harinya itu yang benar-benar bikin stres berat ya, karena stresnya itu bukan ke masalah finansial ya, karena untuk finansial karena udah ngikut Bang John dari lama, kita belajar untuk punya dana darurat, jadi parah-parahnya kita tuh masih bisa bertahan lah di Singapura beberapa bulan. Tapi izin tinggal dan kita mau kemana habis ini gitu loh, kalau izin tinggal habis. Nah, itu setiap hari kita nongkrong di kedutaan Singapura, kedutaan Indonesia, kedutaan Turki, sama kedutaan Taiwan. Kebetulan suamiku mengajukan gold card di Taiwan gitu kan. Dan itu capek setengah mati. Rasanya kayak setiap hari kita tuh cuma naik bis ke KBRI atau naik bis ke kedutaan Taiwan atau kemana gitu untuk ngurus-ngurus segala paperwork. Just in case kalau kita benar-benar Gak dapat permit di situ ya? Iya, nggak dapat permit di sini kan. Waktu suami kan di IPAS ya. Dan tahun ini tuh IPAS naik gitu kan, untuk nominalnya yang nominal bawahnya itu naik gitu kan. Jadi beberapa temen juga banyak yang harus back for good gitu karena perusahaan nggak bisa menaikkan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ya, kuotanya habis ya? Minimal 7.000 gitu untuk IPAS gitu kan. 7.000? Untuk sedikit SPAS ya? kuotanya dikit banget gitu. Jadi kita tuh bener-bener yang kayak, aduh, tiap hari Jadi tuh lebih ke kayak, takut sama ketidakpastian hidup aja ya? iya betul. Kayak kita mau di Indonesia mau ngapain? Suamiku sih pengen jadi petani ya, dia pengen banget bisa bisa bercocok tanam, melihara sapi, kambing dan apa segala macam. Bisa lah untuk itu. Cuma kayak sedih banget gitu loh Bang Jon. Nah terus kemudian apa yang terjadi? Dan kayaknya sekarang kamu masih di Singapura berarti? Aku masih di Singapura, puji Tuhan sih. Ceritain dong gimana caranya, apa yang terjadi sampai kan kayaknya berarti dapat nih pekerjaan di Singapura ya? Iya, dapat pekerjaan tapi 3-4 bulan nggak ada income, itu net worth lumayan turun, terjun bebas Bang Jun untuk menutup biaya 4 bulan tidak berpenghasilan itu kan. Nah, ya syukur karena ada dana darurat, tapi kita udah nggak mikirin apa-apa deh misalnya. Eh, Pokoknya worst case scenario balik ke Indo, pulang ke Jogja, bercocok tanam. Itu udah. Ya. Cuma kita waktu itu berusaha cari kesibukan masing-masing ya. Aku waktu itu uh, ada ikut growth space, ada ikut komunitas-komunitas lain yang saling membantu, belajar tentang stoik juga, amor fati, jatuh cinta pada nasib dan apa segala macam. Sampai ya otomatis kalau suami tidak berpenghasilan itu dia yang lebih depresi, kayak sensitif banget mau meledak gitu setiap saat gitu loh. Dan aku yang punya background bapak yang abusive, itu aku takut setengah mati kalau suamiku marah. Gitu kan. Jadi aku tiap kali dia marah aku selalu tanya, kamu kalau mau marah, kamu mau mukul aku nggak gitu? Enggak, aku tuh cuma marah ya marah aja gitu. Tapi saking fragile-nya mentalku gitu, tiap kali dia marah aku langsung kena mental gitu. Right. Karena bapakku itu benar-benar suka menghajar gitu kan. Anak salah sedikit dihajar, dipukul, dijedokin tembok gitu kan. Maksudnya, zaman dulu nggak ada pelaporan KDRT gitu Bang Jon, jadi aku nggak ngerti gimana kan. Ya kayak gitulah maksudnya. Dan jadi kayak situasi tuh benar-benar sensitif dalam rumah tangga gitu.
Uh, Nah, jadi terus masing-masing yang dari kita kamu harus lakukan itu harus gimana? menyibukkan diri. Ya aku Right. dengan belajar, dia dengan mencari kerja dan belajar lagi gitu kan. Ya, bersyukur sih bisa melalui ini semua, tapi jadi pelajaran banget bahwa kita nggak bisa ngandelin uh, satu pekerjaan aja, apalagi kalau di kondisi seperti ini ya, yang sangat-sangat tidak pasti, mudah sekali untuk ditendang hanya karena mereka ingin menstabilkan kondisi keuangan perusahaan gitu kan. Jadi harus benar-benar punya backup skill gitu loh, Bang John. Right, Nggak right. nggak bisa kita tuh cuma iya posisiku sekarang aman, aku santai-santai aja. Hal-hal yang terjadi di tahun kemarin itu membuatku jadi kayak terpacu lagi, kayak menyadarkan gitu loh. Kamu kalau nggak ada suamimu kerja, kamu jadi apa? Iyalah bisa jadi guru, tapi selain itu jadi apa lagi? Jadi apa lagi? Jadi apa lagi gitu. Kalau kondisi terburuk terjadi, kamu harus kerja lagi, siap nggak? Ya. Bisa nggak bersaing dengan yang muda-muda ini? Gitu kan. Jadi benar-benar hal itu memacu aku dan suamiku untuk kita terus belajar. Udah yang kayak orang gila, kita baca buku, ikut webinar ini, ikut webinar Bang John itu semuanya aku ikuti gitu. Oh, kenapa? Yang terakhir termasuk tuh keren banget tuh The Power of Persuasive itu. Ya. Itu sih Bang John yang aku mau share. Oke, oke. Tapi ya, Terima kasih. thank you for sharing ya. Dan glad to know juga sekarang semuanya kayaknya udah membaik situasinya ya. Membaik, tapi kita tetap harus waspada. Kita nggak bisa lengah. Betul. Lagi naik Takut banget Bang banget. John. Betul, Ini betul. lagi Iya. makanya nggak tahu ya ini di lingkungan aku aja apa gimana gitu. Jadi kayak agak-agak mulai pada takut-takut lagi gitu. Makanya pembicaraan-pembicaraan soal apa namanya merasa lost dan ngerasa stuck tuh kayaknya emang lagi pas aja sih. Betul-betul. Makanya. Pasti sekarang lagi banyak banget yang bingung. Pandemi pertama kan banyak banget yang kena PHK, terus akhirnya sekarang recover bisa kerja lagi. Tapi nggak bikin ketakutan kena PHK lagi jadi hilang gitu. Jadi Bener. benar menurut Ya. aku yang diomongin Kak Dwi bahwa di situasi kayak gini mending nambah-nambahin skill lagi. Entah bisa coba dagang kecil-kecilan atau kayak belajar hal baru kayak ikutan webinar dan semacamnya atau yang lain-lain gitu. Right, Karena right. kita nggak pernah tahu nanti kesempatannya akan ada di mana gitu. Iya benar, dan banyak-banyak diskusi sih sama teman-teman yang memang menurut kita punya punya apa ya, punya potensi gitu. Contoh Mm-mm. misalnya kayak aku paling sering diskusi sejujurnya untuk saat ini banyak banget diskusi sama Mbak Didi sama Joni kan gitu. Jadi itu tuh ngaruh banget sih dalam kondisi kayak gini tuh kita jadi bisa punya apa ya second opinion dari orang-orang yang menurut kita bisa jadi support system kita gitu. Nggak cuma judging doang kayak lu salah, lu bener, nggak cuma gitu loh, tapi kayak Betul-betul ngasih diskusinya tuh solusi juga gitu. bisa lebih luas lagi ke masalah apa ya, sesuatu yang jadi apa sih added value gitu loh buat diri kita gitu, entah Mm-mm. dari pola pikir atau misalkan tiba-tiba ada insight usaha baru atau hal-hal yang memang jadinya nambah informasi aja sih. Kalau misalkan sekarang tuh bahkan dari ngobrol doang tuh kita jadi dapat kerjaan baru gitu loh, Dit. Kalau sekarang tuh Betul-betul. Itu aku percaya banget bahwa semakin kita kenal orang yang tepat, itu akan ngebawa kita ke rezeki yang baik juga gitu. setuju banget. Betul, betul. Yang penting kitanya juga harus apa ya? Harus bisa aware sama diri kita sendiri maunya apa gitu ya. Aware juga sama Potensi. betul, dan juga cara kita sama teman-teman kita itu seperti apa juga. Jangan sampai ternyata kita terjebak di lingkungan yang toksik. Dan mungkin butuh orang lain juga buat membantu menyadarkan kita ya soal itu. Jadi support system itu penting. Teman-teman coba lihat apakah support system teman-teman yang sekarang juga membantu teman-teman untuk berkembang gitu. Sama ini John, gue mau nambahin soal tadi kan kita sempat highlight soal ke psikiater atau psikolog. Buat teman-teman yang baru pertama kali dan mungkin gak cocok,
itu wajar banget. Aku dulu yang pas di Beno aku cocok, pada saat aku pindah Jakarta aku ganti, itu aku nggak cocok gitu, karena tiba-tiba setelah aku cerita bla bla bla, in the end dia pendekatannya kayak lebih ke religi gitu, kayak kayaknya kamu harus sholat deh dan semacamnya gitu. Right. Padahal sebenarnya kan aku datang ke dia itu hitungannya kan hablum minanas ya, hubungan antar manusia gitu, minta pertolongan manusia. Bukan berarti aku mendiskreditkan ketuhanan gitu ya, cuma Tuhan itu satu hal gitu, tapi minta tolong sama manusia tuh hal lain. Dan waktu itu aku ngerasa kayak, ya kalau ujung-ujungnya kayak gini, kenapa jauh-jauh ke sini gitu, lama-lama ngobrol gitu loh. Nah, itu nggak cocok kan. Akhirnya aku datang ke dokter lain, baru cocok. Sampai sekarang aku sama dokter itu terus. Jadi misal pas pertama kok kayaknya nggak cocok ya, kok kayaknya psikiaternya agak judgmental ya, Right. oh kok psikiaternya agak-agak nggak sopan ya, kok psikiaternya malah kayak gini ya. Itu mungkin akan ada terjadi. Jadi kalau misalnya itu kejadian, nggak apa-apa ganti aja gitu. Itu juga berlaku untuk tenaga yang menolong kita gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman gitu. Yes, betul banget Dita. Aku ganti psikolog juga alasannya banyak sekali sih, Betul betul. selain pindah tempat, terus mungkin psikolog yang satu sama psikolog yang lain tuh ekspertisnya beda gitu loh. Mm-mm. Kayak aku sekarang sama psikolog yang sekarang sama Mbak Dini gitu, itu dia lebih ke inner child ya. Jadi itu yang aku butuhkan gitu. Untuk psikolog yang kemarin-kemarin itu lebih ke beda lagi tuh apa pendekatannya gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak bukan kayak cocok-cocokan juga, sesuai dengan apa yang kita Betul butuhkan betul juga betul. kali ya, Jadi Dita. disesuaikan juga sama kebutuhan. Kalau memang kamu nyaman dengan pendekatan yang religius, ya mungkin cocok gitu. Tapi waktu itu aku tidak cocok gitu. Akhirnya aku ganti dan alhamdulillah dapetnya yang lebih baik gitu. Jadi kayak sampai sekarang cocok gitu. Dan dia nggak yang judgmental, mau aku bilang bahwa aku sebenarnya orangnya kayak gini loh kak gitu, aku bahas-bahas jelek-jeleknya aku, dia nggak terganggu dengan itu gitu, malah dia memberikan justifikasi bahwa oh kamu tuh begini karena ini, kita tarik dulu ya benangnya kayak gitu. Jadi kalau misal nanti merasa tidak cocok dengan satu ahli, tidak apa-apa, nanti masih ada opsi-opsi lainnya gitu. Right. Jadi mungkin penting juga buat nyari second opinion ya, kayak ke dokter gitu. Betul. Bener. Kadang-kadang bahkan kalau kita ke dokter kan juga gitu ya. Kadang-kadang kita kayak, oh ke dokter ini kayak kita nggak cocok. Coba deh di rumah sakit lain gitu kan. Jadi Ya. ke konselor atau psikiater juga sama guys. Tuh guys, jangan takut guys. Tuh. Iya. Satu jam tanpa terasa kita udah curhat-curhatan di sini, dan senang sekali. Terima kasih buat teman-teman yang udah curhat ya, dari ada Dini, ada Dita, Barli, dan juga Dwi. Kalau gitu kita akan closing gitu. Dari teman-teman ada yang mau menyampaikan satu dua patah kata penutup? Silakan Dit. Kalau dari gue sih, nanti mungkin pada saat ikatannya lepas tuh kita menemukan diri Yang tadi ya, membantu kita mengurai benang kusut. Oke, nice. Dini, Barli? Kalau dari aku mungkin lebih ke, kan sebelum kadang-kadang pergi ke psikolog juga kita kan dalam tanda kutip ada perang dalam diri kita sendiri gitu ya, dari dalam diri sendiri ataupun dari orang-orang di sekitar kita gitu. Gak apa-apa kok guys kalau misal kalian mau ke jasa profesional tapi gak usah ngomong-ngomong sekitar juga gak apa-apa, it's okay. Karena menurut aku namanya mencari pertolongan tuh bukan berarti kita lemah, tapi karena kita memang ada niat dan willpower yang kuat untuk mengubah hidup kita gitu. Jadi gak apa-apa banget untuk mencari bantuan, menurut aku gitu. Oke, nggak apa-apa banget buat nyari bantuan. Yes. Bar, silakan. Kalau dari aku, mau apapun yang terjadi sama diri kamu di masa lalu, kamu nggak usah ngerasa bahwa apa ya, tidak punya kesempatan untuk berubah gitu loh.
Jadi apapun yang kamu kurang lebihnya kamu di masa lalu itu tuh nggak merepresentkan kamu yang sekarang. Jadi kamu berhak sih untuk menciptakan dirimu yang seideal yang kamu mau gitu loh. Apa namanya, misalnya kamu maunya menjadi orang yang seperti apa, ya kamu bisa menciptakan itu gitu dengan apa ya, dengan beberapa hal yang tadi udah dibahas oleh teman-teman di sini gitu. Jadi apa ya, nggak usah nggak usah ngerasa apa gagal gitu, karena gue dulunya begini begini dengan segala sesuatu yang buruk gitu loh. Karena itu tuh apa ya, bagian dari kita yang memang kita nggak bisa lupakan ya, tapi itu tuh menjadi alasannya kita untuk bisa apa, menemukan diri kita yang sebenarnya dan memperbaiki diri kita. Jadi jangan takut sih, gue pernah mengalami itu sih. Jadi kayak ya udahlah, yang dulu gue yang dulu ya, dengan perjuangan gue yang seperti itu, gue yang sekarang gue bisa jauh lebih baik gitu. Dan gue berusaha untuk memperbaiki itu terus gitu loh, John. Nice. Dwi, ada yang mau ditambahin, Dwi? Kalimat penutup? Sama kayak Barlis ya. Kita itu mengalami banyak hal di masa lalu, tapi itu tidak menentukan diri kita di masa kini gitu ya. Right. Banyak kegagalan, banyak mungkin duka cita, dendam, tapi kan pasti juga ada senangnya, bahagianya gitu ya. Jadi ya kita ingat-ingat aja yang baik dan berusaha untuk mempersiapkan diri untuk apapun yang mungkin hal buruk terjadi gitu. Jadi apa ya? Prepare for the best, get ready for the worst gitu mungkin ya. Ya, oke, prepare for the Itu aja, makasih. Nice, thank you. Dan juga mungkin kalau dari gua, mungkin merasa kalah atau merasa gagal gitu ya, merasa hilang gitu. Itu sering terjadi di kehidupan kita, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Cuma yang bisa gue bilang adalah dari pengalaman gue sendiri juga, pikirkan hidup itu kan jangka panjang. Life is a marathon. Ibaratnya kalau kita main bola misalnya, main bola kebobolan, oh ya udah, gimana caranya agar kita nanti bisa ngebobolin lagi untuk membalikan keadaan gitu. Dan hanya karena misalnya kita gagal sekarang bukan berarti kita tidak bisa mengubah keadaan jadi lebih baik di masa depan. Nah buat teman-teman, jadi mungkin ada bagian kita juga harus tetap menyalakan hope, harapan gitu ya, bahwa masa depan bisa lebih baik, tapi harus dibarengi dengan usaha tentu aja. Dan tadi mungkin yang di-share dari Dini, Dita, Barli, dan juga Dwi itu bisa membantu teman-teman untuk memberikan apa ya, secercah harapan dan juga petunjuk ketika teman-teman sedang merasa gagal atau lagi stres dalam hidup, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Dan semoga yang di-share tadi dari mulai bagaimana kita mencari pertolongan ke profesional dan betapa kita kehilangan orang-orang tertentu yang toksik dalam hidup kita, malah bisa jadi membantu kita menemukan jati diri kita sendiri. Oke, thank you sekali lagi buat Dini, Dita, Barli, dan juga Dwi, dan juga teman-teman yang sudah dengerin Growth Space sesi malam ini. Kita akan ada lagi di sekarang hari apa sih? Hari Kamis. Oh, kita akan ada lagi di hari Sabtu pukul 3 sore. Jangan lupa, dan juga nanti setiap hari Selasa dan Kamis malam jam 8 malam. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengar. Selamat beristirahat dan juga selamat malam. Thank you. Makasih Bang John, Dita, Mbak Barli, Madu. Thank you semuanya, sampai ketemu lagi di sesi selanjutnya. Ini juga pesan sponsor. Dini dan gue akan mengadakan sesi talk show juga ya di Twitter ya. Yes, Twitter ada di Twitter Space. Nah, jadi buat teman-teman silakan follow tuh @dinikopi tuh, nickname-nya sama, dan nantikan kita hari Minggu tanggal jam 20 8 malam Februari. Ya. Oh, 20 Februari. 20 Februari. Oh, gue kira minggu ini. Hampir gue standby, salah gue. 20 Februari. Minggu 20 Februari. Jadi masih ada waktu buat teman-teman buat kayak set di kalendernya gitu loh. Karena ini pembahasannya bakalan seru banget sih buat fresh graduate. Kita mau ngomongin soal fresh graduate tuh harusnya kejar gaji apa pengalaman sih gitu. Betul. Itu akan kita bahas nanti ya di hari Minggu.
Tanggal 20 ternyata, bukan tanggal 13. Oke, gue Yes, 20. edit kalender gue. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa silakan share apa yang kalian pelajarin tadi di Instagram. Boleh tag Growth Space, tag Dini, tag gue, tag Bali, tag Dwi juga. Biar apa yang kita pelajari kali ini bisa jadi input buat teman-teman lain di sosial media juga. Oke, sekali lagi terima kasih. Thank you. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Thank you.